Halo semuanya, berjumpa kembali. Di video kali ini kita membahas topik terkait teknik untuk stakeholder analysis yang kedua, yaitu sering disebut CAT-U, vocate, atau pay rates di situ ya. Nah, ini merupakan akronim sebenarnya ya. Jadi CAT-U ini sering disebut juga vocate ya. CAT-U itu sendiri akronim dari customer, A-nya itu aktor, P-nya transformation, W-nya itu word of view, dan O-nya itu adalah owners, dan E-nya itu environment. Ya, jadi sering juga disebut vocate ya. Ini akronim dari viewpoints, owners, customer, actor, transformation, and environment. Ya, jadi bolak-balik uh, kata-katanya. Kemudian disebut juga peerage ya, perspektif atau point of view, activity, recipient, actor, decision maker, and environment. Ya, jadi ini kalau akronim dari peerage. Ya. Jadi konteksnya hampir sama ya. Jadi ini adalah varian yang dari CAT-U itu sendiri. Key reason for managing relationship with stakeholder is to ensure that we understand their idea, priorities, and wishes. Jadi alasan kunci ya terkait dengan kita melakukan satu relationship dengan stakeholder ya, itu adalah kita bisa memahami ya dan meyakini ya terkait dengan stakeholder tersebut ya, terkait dengan ide, prioritas, dan harapan dari setiap stakeholder yang bekerja sama dengan kita ya. Dengan kita memahami apa yang menjadi gagasan atau ide, kemudian apa yang menjadi prioritasnya, apa yang menjadi harapan mereka ya. Ini tentunya memberikan satu keyakinan ya untuk kita bisa bekerja sama ya, menjalin relationship ya dengan masing-masing stakeholder tersebut ya. Kemudian one of the most important feature of stakeholder analysis ya involve uncovering the direction its stakeholder believe the organization should take ya. Jadi tentunya kita harus memahami ya uh, di dalam stakeholder analysis ini termasuk uh, arah ya, arah dari setiap stakeholder ini kita harus ketahui ya, uncovering the direction, sehingga kita uh, apa mempercayai dan mengambil mereka untuk menjadi stakeholder di dalam proyek-proyek kita ya. Jadi ini penting untuk kemudian memahami ya, direction dari masing-masing stakeholder tersebut ya. Nah, ini CAT-U teknik ini dipropos oleh Prof. Peter Jackland dan timnya ya, dan ini merupakan satu teknik atau pendekatan yang baik ya, excellent approach to understanding what the stakeholder value and impact this will have on the direction of project. Ya, jadi dengan ini kita bisa menilai dan memahami ya nilai dari setiap stakeholder ya dan pengaruhnya ya, sehingga kita bisa melihat dan memilih ya dari stakeholder-stakeholder yang ada. Jadi tadi CAT-U ini akronim dari customer, actor, transformation, word of view, owner, dan environment. Ini menjadi aspek-aspek yang dinilai ya dari setiap stakeholder yang akan dianalisis menggunakan teknik CAT-U analysis ini ya, CAT-U analysis. Ya, penjelasan dari masing-masing aspek ini ya, customer adalah the beneficiary of recipient ya, jadi of the output of the business system ya, jadi adalah pihak yang menerima
sebagai penerima manfaat dari output satu sistem bisnis. Ya. Itu adalah customer. Kemudian aktor, ini adalah the roles of platform that perform the transformation. Ya. Jadi ini adalah pihak-pihak yang berperan di dalam proses ya, transformasi tersebut atau proses bisnis yang berjalan ya, main bisnis proses ya. Jadi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Transformation, the core process that deliver the service to customer. Ini adalah bagaimana suatu proses bisnis itu mendelivery ya nilainya ya, produk ataupun layanannya itu kepada customer ya. Ini adalah core proses ya di dalam transformasi. Kemudian juga penting melihat word of view daripada customer, daripada stakeholder. Jadi the underlying set of value, belief, and priorities that explain the existence of the transformation. Jadi serangkaian nilai ya yang dipercayai ya dan menjadi prioritas ya. Ya. Dan ini tentunya menjelaskan eksistensi di dalam transformasinya. Mengapa transformasi atau proses bisnis itu penting atau perlu untuk dijalankan. Jadi ini penting sekali untuk melihat apa yang dipercayai, apa yang menjadi prioritas dari masing-masing stakeholder ini. Untuk kita bisa menilai kesungguhan, kita bisa menilai ketulusan, ya, untuk kita bisa menilai nilai dari masing-masing stakeholder tersebut ya, kredibilitas dari stakeholder tersebut juga bisa kita lihat. Kemudian owners ini adalah individual atau group with authority to change significantly or even close down the business system. Ya, jadi owner ini ya orang yang punya power, authority ya, hak untuk menentukan keberlangsungan dari bisnis sistem tersebut. Kemudian environment di situ adalah the rules and constraints that have to be taken as a given within the environment surrounding the business system. Ini adalah lingkungan dalam proses bisnis yang berjalan tersebut. Ya. Kita bisa melihat bagaimana lingkungan stakeholder tersebut seperti apa. Nah, ini beberapa aspek-aspek yang menjadi pertimbangan untuk menilai ya, untuk menilai masing-masing stakeholder yang akan kita lakukan analisis ya, stakeholder analysis. Oke, kemudian di dalam penggunaannya ya, the key to get view is the word of view ya, W letter ya, jadi atau Weltanschauung ya dalam bahasa Germany ya. Ini adalah word of view ya, bisa diterjemahkan sebagai word of view atau yang mewakili karakter W ya. Ini menjadi penting karena dengan melihat word of view dari setiap stakeholder, kita bisa melihat apa yang menjadi ide, prioritas dan juga nilai terkait dengan stakeholder tersebut. Ya. Kemudian juga setelah W itu T, ya, transformation. Kemudian baru yang lainnya. Ya. Jadi W dan T ini menjadi dua hal penting yang bisa menentukan dalam kita memilih stakeholder atau menganalisis atau menilai stakeholder. Ya. T, ya, tadi transformation, ya, bagaimana mereka menjalankan suatu transformasi itu. Ya. Ini penting bagaimana mereka melakukan word of view ya, kemudian bagaimana mereka melakukan transformation. Ya. Understanding stakeholder word of view is a fundamental step in understanding the perceived needs, priority, and value. Ya, bahkan di situ dikatakan juga reveal hidden agenda. Jadi kita bisa melihat kalau ada agenda-agenda tersembunyi dari stakeholder dengan melihat hal-hal tersebut ya.
Jadi word of view-nya, fundamental apa prioritasnya atau value-nya. Ya. Jadi misalkan di situ tentang Salesforce ya sebagai satu stakeholder ya. Ada beberapa Salesforce ya tenaga pemasar yang just gain much commission of sales in mindset. Jadi ada yang pemikirannya adalah mencari komisi daripada penjualan yang sebesar-besarnya. Ya. Menggunakan berbagai cara untuk bisa mencapai target komisi. Ini tentunya yang menjadi word of view dari mereka. Apakah itu diperbolehkan begitu ya, atau itu harus dirubah mindset seperti itu ya, tentunya ini balik lagi ke masing-masing organisasi, apakah mereka membutuhkan ya orang-orang yang memang punya sudut pandang seperti itu. Jadi ini prioritas ataupun juga option yang bisa dipilih ya. Ini adalah fakta yang sebagian besar memang terungkap bahwa banyak Salesforce ini yang memang mengejar komisi daripada apa yang salary yang reguler begitu ya. Nah, kemudian juga ini satu contoh terkait dengan Get.Wu ya, yang menjadi customer gitu ya, atau C itu adalah yang customer who require fashionable clothes at affordable price ya. Jadi customernya adalah orang-orang yang ingin pakaian yang fashionable dan juga dengan harga yang pantas ya. Kemudian cloth designer itu merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam proses itu nantinya ya, yang dibutuhkan ya. Cloth designer, sales staff, store manager, fashion buyer. Ya. Kemudian ada selling inexpensive, ini adalah transformasinya. Ya, bagaimana bisa memberikan penjualan yang tidak mahal ya, dan produk-produknya itu adalah fashionable clothes. Ya, ini adalah hal yang ingin disasar ya, transferable, melihat peluang itu ya. Word of view artinya yang adalah the opinion that there is a desire from young customer for inexpensive fashionable clothes. Company will be successful if we satisfy that demand. Ya, jadi ini adalah word of view-nya yang menjadi penting bagi bagi mereka ya. Jadi bagaimana cara pandang ataupun juga word of view-nya. Kemudian yang menjadi owners adalah board of company, yang menjadi environment-nya adalah the economic situation, market desire for inexpensive fashion. Jadi melihat kondisi lingkungan ya, di mana banyak memang masyarakat yang membutuhkan ya, market yang membutuhkan ya fashionable clothes ya dengan harga yang murah atau harga yang terjangkau. Ini adalah contoh dari analisis menggunakan Get.Wu tersebut. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas terkait teknik selanjutnya, yaitu business activity modeling. Terima kasih.